Farel Aditya, seorang TikTokers asal Medan, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya diminta ganti rugi sebesar 47 juta rupiah oleh Dr. Richard Lee usai memutuskan berhenti sekolah. Merasa disudutkan oleh Farel Aditya yang merupakan adik angkatnya itu, Dr. Richard Lee pun akhirnya buka suara membantah semua fitnahan yang beredar di media sosial. Lantas, seperti apa klarifikasi Dr. Richard Lee yang merasa dikecewakan oleh orang yang sebelumnya ia bantu secara finansialnya? Dan seperti apa pula pengakuan Farel Aditya atas persoalan yang melibatkan Dr. Richard Lee? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicap In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselisihan antara Dr. Richard Lee dengan Farel Aditya, yang tak lain merupakan adik angkatnya, belakangan tengah menjadi sorotan publik. Dalam video viral yang beredar di media sosial, Farel Aditya mengaku harus mengembalikan uang sebesar 47 juta rupiah kepada Dr. Richard Lee. Pasalnya, Farel Aditya memilih berhenti sekolah dan pulang ke Medan setelah difasilitasi oleh Dr. Richard Lee untuk bersekolah di Palembang. Kontroversi semakin memuncak ketika Farel Aditya tak henti memberikan konten di media sosial yang dianggap tak sesuai fakta alias fitnah. Merasa geram dan kecewa pada Farel Aditya, Dr. Richard Lee akhirnya angkat bicara guna memberikan klarifikasi yang sebenarnya. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Dr. Richard Lee atas semua perbuatan Farel Aditya terhadap dirinya? Seperti apa pula pembelaan Farel Aditya dalam persoalan ini? Urusan saya sih sebenarnya, tapi karena dia kabur dan juga dia mengontenin saya dan dibuat di situ seakan-akan menjelekkan saya, mengatakan bahwa saya minta dibalikin, dan lain sebagainya, menggiring opini untuk menjelekkan saya, maka menurut saya wajib untuk saya cuma sekedar klarifikasi ya, karena kan jangan sampai kita sudah bantuin orang malah aku pula yang kena getahnya kan, sudah bantuin orang keluar duit kena getahnya lagi, katanya sekolahnya kesepian, jauh dari nenek, kangen lah kayak gitu kan. Aku bilang hal yang wajar sih, nggak ada masalah. Aku bilang aku kasih semangat terus, malah bukti chatnya banyak banget, aku kasih semangat sampai akhirnya dia bilang dia mau berhenti sekolah. Sialan dalam hati kok. Itu beruntung loh. Kalau aku pikir-pikir ya, itu tuh aku masih nasehatin itu dengan baik hati ya. Coba bayangkan kalau misalnya aku marah. Mungkin beda lagi, aku viral yang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun aku marah pada waktu itu adalah suatu hal yang wajar sih menurutku. Kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya baru dibayarin mak bapak aku sekolah, bapak lagi mahal, terus aku bilang, mak, aku mau berhenti sekolah. Pikir ada yang melayang pasti ke kepalaku. Kayaknya. Ya wajar lah kalau kita baru sekolah 3 hari mau berhenti, kan wajar lah. Farel memang udah bener-bener gak tahan, karena di kos itu memang kayak gak ada kehidupan banget. Farel pulang, kayak gak ada kehidupan, bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Gak ada bener-bener kehidupan sekolah, hari terakhirnya baru main ke kos. Farel merasa kayak udah bulat banget untuk adalah Farel mundur untuk kembali ke nenek. Ya di situ alasan Farel memang kayak kurang pas sama lingkungan. Farel udah izin sama dokter, ngecek dari awal gimana Farel mau pulang, Farel nggak nyaman, itu dokter tidak ada sama sekali respon. Kata dokter, kenapa nggak nunggu saya pulang? Sedangkan dokter, masuk logika aja, dokter masukkan tiketnya itu tanggal 14, sedangkan dokter ini masih aja di Cina. Jadi di klarifikasi itu Farel ada membawa fasilitas dokter dari HP, laptop, maaf, boleh ditanya karyawannya namanya Ayu, itu Ayu ke Ayu ya. Farel ada ngechat dia, Farel fasilitas apa yang belum Farel kasih, dia tidak ada menjawab sama sekali. Jadi semua fasilitas udah kamu kembalikan? Udah, dari HP, laptop, kunci kereta, itu udah semua. Apapun itu Farel balikin kecuali dana. Dana, kalau misalnya dokter minta dana, ya baru ada juga yang ngomong, ya wajar lah minta dana, namanya juga kecewa.
Aku masih mau rangkul kok. Bayangkan pada waktu dia ngomong seperti itu aja aku marahin tuh malam-malam. Aku telepon, itu ku omelin, terus ku bilang, Farel, masih inget kan? Farel, minta maaf dengan kakak. Aku kayak anakku sendiri gitu. Karena anakku pun kalau kemarin kayak gitu, minta maaf dengan aku bilang kayak gitu. Minta maaf, I'm so sorry, dia bilang kayak gitu. Oke. Ya udah, aku anggap hari ini kejadiannya tidak ada. Nggak banyak loh orang yang bisa seperti itu, sudah dikecewakan terus bisa ngomong, oke, hari ini aku anggap kejadiannya tidak ada kayak gitu. Tapi aku berpikir kalau sekali lagi dia minta, aku bilang aku pulangkan. Jam 7 pagi besoknya, sumpah. Cepet banget loh. Jam 7 pagi besoknya dia langsung bilang jika dia mau berhenti. Ya udah, pergilah. Di hari yang sama itu ya, di hari yang sama itu dia bikin konten bahwa dia bilang aku meminta kembali dana 47 juta. Dan juga di hari yang besoknya dia rekam pembicaraan stafku, orang kepercayaanku yang datang. Dan menurutku itu attitude sudah sangat tidak baik. Aku salah pilih orang, ya Tuhan malah sayang dengan aku, kasih tau yang sekarang kayak gitu punya, maka menurutku ya udah tinggalin aja. Keputusan Farel Aditya tentu membuat Dr. Richard Lee kecewa, mengingat semula ia berniat membantu anak tersebut agar memiliki masa depan yang lebih cerah dengan membiayai seluruh kebutuhan pendidikan hingga kebutuhan kehidupan selama menempuh pendidikan. Ya, seperti diketahui, Farel Aditya dulu pernah mengungkap kisah hidupnya yang memprihatinkan karena ditinggalkan oleh orang tua dan hanya hidup bersama neneknya. Ekspresi Farel Aditya yang menyedihkan tersebut membuat Dr. Richard Lee merasa iba. Terlebih saat mengetahui Farel Aditya memiliki mimpi ingin menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Sebagai wujud kepeduliannya pada masa depan Farel Aditya tidak hanya rela menanggung biaya pendidikan hingga puluhan juta, Dr. Richard Lee pun akhirnya mengangkat Farel Aditya sebagai adik asuhnya. Lantas, benarkah Dr. Richard menyesal atas keputusannya menjadikan Farel Aditya sebagai adik angkat? Kalau ngomong nyesel pasti nyesel ya. Nyesel itu bukan kayak gini, kalau misalnya cuma keluar duit, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya sudah keluar duit, cenderung bisa menjadi fitnah pula. Itu kan jadi masalah. Ini mas, kebetulan apa yang kulakukan ini semuanya tulus. Nggak ada yang kututup-tutupin, dan aku nggak sempat marahin dia sampai kubentak. Beruntungnya sampai sekarang nggak pernah seperti itu. Bayangkan kalau misalnya aku pernah kelepasan marah dengan dia. Bayangkan aku cuma ngomongin seperti ini aja bisa dikontenin. Apalagi kalau misalnya aku kelepasan emosi dengan dia. Kan mengerikan sekali. Tapi menurutku ini tindakan yang sangat tidak terpuji sih. Mungkin ada, aku bisa ngomong lah, anak umur 17 tahun, mungkin labil, mencari jati diri, oke. Tapi kalau sudah ngontenin, sudah merekam, itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji menurutku. Dan tidak layak lagi diberikan kesempatan orang seperti itu punya. Awalnya itu impulsif banget, gara-gara itu kan sebenarnya lewat di TikTok FYP ya, dia kan kehilangan, nggak diakui oleh ayah dan ibunya. Jadi saya ngeliat, saya sedih, ngeliatnya sedih banget. Habis sedih saya kasih ke konten kreator saya, diundang, datang, ngobrol. Waktu ngomong tuh memang nyampe banget, apa yang dia sampaikan tuh sedih, aku aja hampir-hampir nangis kayak gitu punya kan. Nangis, dan aku sampai katanya dia di situ kan berprestasi, pinter dan lain sebagainya. Ya udah, aku pikir aku kan sering banget ya bantuin orang ya kan, setiap orang tuh datang punya prestasi susah aku tuh pasti bantu. Dari dulu tuh sifat aku seperti itu, jadi impulsif ya aku bantu ya. Pas aku bantu aku tanyain dia mau nggak mau, terus aku bilang oke, aku lebih dari sekedar bantu, kamu mau jadi adik angkatku. Dia malah semangat, aku bilang kalau mau pindah sekolah ke tempat yang lebih bagus bagaimana? Siap, senang hati. Malah aku tanya nenek kayak gimana? Tenang kak, kalau nenek semuanya clear, dia bilang. Malah nenek support apapun kata saya, katanya kan. Ya udah aku support aja. Aku bilang mau pindahin ke sekolah negeri, kan carilah sekolah negeri. Tapi ternyata sekolah dia sekarang itu swasta pindah ke negeri itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau aku pindahkan dia ke SMA sampai 1, tempat sekolahku dulu, alumniku. Nah, dan aku sampai telepon kepala sekolahnya, dan akhirnya singkat cerita dia pindah itu semua biaya aku tanggung loh. Semua biaya dari pesawat, hotel, transitnya, makan,
makannya dan lain sebagainya. Dan juga waktu pindahin dia ngasih duit lagi ke neneknya juga. Jadi kayak semuanya sudah aku aturin semua. Ini kan belum 1 minggu ya. Pada waktu dia mulai tanggal 1 itu aku kasih duit bulanan. Untuk dia itu 1 bulannya 3 juta, untuk neneknya 2 juta. Harusnya ya kalau kita normalnya ya, orang kerja UMR itu aja nggak sampai 5 juta. Artinya dia itu bekerjanya apa? Cuma belajar tapi dianya dapat jajan, neneknya dapat duit yang belum tentu juga dia di Medan dapat duit juga segitu. Terus kerjaannya cuma belajar, belum lagi uang sekolahnya ditanggung dan lain sebagainya. Ya, makanya aku sangat kecewa banget sih bisa kejadian seperti ini. Bak air susu dibalas dengan air tuba. Seluruh niat baik yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee justru dibalas sebaliknya oleh Farel Aditya. Menariknya, dalam hal ini Dr. Richard Lee mengaku sudah ikhlas dan tak mempermasalahkan itu semua. Lantas, bagaimana persoalan ini dalam kacamata psikolog Tika Bisono? Sebenarnya ini sebuah fenomena prososial ya. Prososial itu artinya satu perilaku untuk membantu orang lain gitu ya. Dan ini nggak jelek sih Ki sebenarnya ya. Sebuah keterpanggilan untuk bisa membantu orang yang sedang susah gitu ya. Dan apalagi anak muda gitu ya, yang pengennya masa depannya bisa diselamatkan gitu. Ini luar biasa banget karena banyak sekali anak-anak ya yang pengen banget dapat kesempatan kayak gini gitu. Tapi yang pasti kalau secara umum, secara global ya, kalau kita mau membantu orang ya untuk sekolah berpendidikan dan kita ngeluarinnya banyak banget gitu ya, itu nggak boleh kita dalam kondisi nggak kenal orang ini gitu ya, atau nggak kenal latar belakang keluarganya, atau nggak kenal pergaulannya seperti apa gitu ya. Kita harus benar-benar mencatat serius dulu nih yang gini-ginian sebelum gelontorin dana gitu ya kan. Mau dana kecil atau dana besar menurut saya sama ya. Jadi kita juga harus melakukan assessment dulu. Ya, assessment dulu itu artinya dicek dulu nih orang siapa gitu loh. Ya jadi apalagi kalau orang tersebut TikToker, saya nggak melihat dia nggak bisa menghargai, bisa, tapi dia nggak kuat nahan dia sendiri gitu, sendirian, alone, lonely, dalam kesepian, kesunyian, dan tentunya belum sempat ada kawan ya. Tapi ya pertanyaannya ini ya, emang nggak ada wali kelas yang nemenin anak-anak yang dari luar kota gitu ya, anak-anak dari luar kota, anak-anak yang tinggal sendiri, artinya orang tuanya jauh gitu. Emang BK nggak ada ya gitu, atau wali kelas gitu ya, atau si Pak Dokter ini bertindak sebagai orang tua pengganti apa enggak gitu loh ya. Dan ada masa transisi nggak sih gitu ya, penyesuaian. Karena kalau nggak ada penyesuaian, datang sekolah itu bisa-bisa dia mengalami yang disebut shock. Kemudian terjadilah cerita-cerita yang di TikTokin lagi gitu ya. Menurut saya harusnya enggak gitu, ya. Jadi cukup pengalaman, jangan diupload gitu loh ya. Karena menurut saya kalau udah diupload, nah itu menjadi benar-benar lu nggak tahu diri amat sih gitu ya. Bukan soal harta atau bayaran yang udah dikasih ya Ki, nggak tahu diri itu, tapi minimum jangan di-upload. Kenapa sih gitu loh, minimum ya. Minta maaf aja harus kok, minta maaf aja harus. Tapi yang jauh lebih pantas ya, lebih bertanggung jawab adalah jangan mengupload apa-apa, udah cukup japri aja gitu loh, hal-hal seperti ini. Ya, jadi untuk yang bersangkutan stop membuat TikTok apapun, dan
itu lebih nggak dewasa, lebih nggak jantan, lebih nggak satria. Tak dapat dipungkiri, usai melihat aksi yang dilakukan Farel Aditya, tak sedikit netizen yang merasa geram dengan sikapnya. Terlebih dalam konten yang diunggahnya baru-baru ini, di mana remaja berusia 17 tahun itu bukannya meminta maaf, namun justru terkesan menyudutkan Dr. Richard Lee. Alhasil, netizen pun menganggap bahwa adik angkat Dr. Richard Lee itu tidak tahu berterima kasih terhadap orang yang sudah berniat mulia membantunya. Maka seperti inilah reaksi publik figur hingga masyarakat biasa menanggapi sikap Farel Aditya yang menyia-nyiakan kesempatan emas meraih mimpi dengan bantuan gratis dari Dr. Richard Lee. Nah kalau itu nggak boleh, itu salah. Itu salah. Untuk Farel sangat salah. Nggak boleh gitu Farel. Bagaimanapun kamu harus bersyukur. Yang namanya rezeki itu udah harusnya disyukurin gitu. Seberapa banyaknya, tapi ya balik lagi tadi gitu loh, mungkin ada sesuatu hal yang membuat si Farel ini seperti itu gitu, dia juga ngerti, dan kita nggak boleh menyalahkan satu pihak, itu adalah si Farel gitu, karena kita nggak tahu si Richard seperti apa atau bagaimana. Ya, balik lagi tadi ya, dianya juga kan dalam bersikap juga nggak boleh seperti itu ke Richard Lee, karena bagaimanapun kan diawali dengan niat baik nih dari Dr. Richard Lee yang simpati sama Farel. Nah kalau tadi aku dengar Farel berbuat seperti itu, ya pasti aku sarankan jangan melakukan hal itu. Menurut saya sendiri, Farel itu terkejut dengan nominal uang yang segitu, kemudian dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan sama Dr. Richard. Jadi seolah-olah dia nggak ada yang ngarahin, apalagi dia broken home juga kan. Jadi emang menurut saya terkejut aja di usia yang segitu langsung dikasih gelontoran uang yang segitu banyak tanpa ada arahan dari yang orang lebih dewasa, itu aja sih. Mungkin untuk anak seusia itu udah perfect ya Mas, apalagi dia ngasih motor, laptop, uang tunai lagi. Nah tapi mungkin kembali yang saya bilang tadi bahwa orang-orang yang lebih dewasa yang ngarahin si Farel itu nggak ada Mas. Jadi bener-bener dia itu bingung mau ngapain dengan uang yang segini banyak. Ya udahlah, mending saya hura-hura aja gitu, apalagi saya masih aman aja di konten TikTok dan lain-lain gitu. Jadi ini jadi serba salah juga sih untuk Farel dan Dr. Richard juga, tapi at least Dr. Richard juga ngasih yang terbaik juga kan untuk Farel gitu sih. Ya saling tahu aja di mana salahnya gitu, jangan malah menjelek-jelekan, itu kan jelek ya. Saya menanggapi dengan kaburnya si Farel itu, katanya 5 hari, benar 5 hari disekolahkan oleh Dr. Richard. Ya semestinya niat baik Dr. Richard kan harus disambut oleh si Farel tersebut. Nah, kenapa dia melarikan diri ataupun kabur dari sekolah itu benar atau tidak kan saya belum tahu pasti juga. Tentu ada penyebabnya, apakah anak ini tidak betah di sekolahnya atau ada sesuatu itu yang kita belum tahu. Kan itu yang tahu kan anak itu sendiri ataupun Dr. Richard sendiri. Jadi orang pun ada yang ngomong begini nih, kalau aku jadi Farel, aku bakal nguatin mentalku dan akan lanjut sekolah. Ini setiap orang berbeda-beda. Baru banyak juga yang ngomong, aku kira ini anak orang baik, ternyata penipu. Oke, gak apa-apa, aku di saat ini dihujat gak apa-apa. Jadi aku semakin yakin aku bisa berdiri kakiku sendiri di atas keraguan orang lain gitu. Oke, jadi gak apa-apa, jadi aku ada juga yang bilang kabur. Tidak sama sekali, aku tidak kabur sama sekali. Harusnya dia nggak bisa melanjutkan sekolah di Medan, harusnya ya, karena kan untuk pindah dari Medan ke Palembang dia perlu surat rekomendasi dari sekolah yang lama, pindah ke Diknas, dari Diknas tembak ke sekolah yang baru. Dari sekolah yang baru itu harusnya buat rekomendasi lagi untuk balik lagi. Tapi karena ini kabur statusnya, jadi jangan salahkan aku juga ya, karena dia harusnya kabur, jadi aku nggak bisa bantuin apa-apa. Saya mengaku saya memang salah di sini sepenuhnya kan. Jadi ya saya terima sih imbalannya, mau dari akun hilang, mau dijelekin, mau dibully sampai ngehina nenek. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.